الإسلامية. Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Sidang Umum PBB tahun 2025 menjadi panggung penting ketika Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan menyampaikan pidato bersejarah. Salah satu fokus utama adalah isu Palestina, di mana Indonesia menegaskan penolakannya terhadap rencana Israel menguasai penuh jalur Gaza. Bayangkan, di tengah laporan PBB yang menyebut adanya unsur genosida, suara Indonesia hadir membawa seruan keras agar dunia tidak lagi diam dan akses bantuan kemanusiaan segera dibuka. Apa saja langkah yang disuarakan dan bagaimana pidato ini bisa mengubah posisi Indonesia di mata dunia? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Di tengah sorotan dunia, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA ke-80 akhirnya resmi digelar di markas besar PBB, New York, pada bulan September tahun ini. Para kepala negara, diplomat senior, hingga aktivis internasional berkumpul untuk membahas isu global yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, ketegangan geopolitik, hingga krisis kemanusiaan. Namun dari semua agenda yang berderet panjang, satu momen mencuri perhatian publik Indonesia, pidato pertama Presiden Prabowo Subianto di forum tertinggi dunia ini. Prabowo hadir mengenakan setelan jas hitam rapi dengan dasi merah, wajah serius namun tenang. Sejak jauh hari, media nasional dan internasional sudah memberitakan bahwa salah satu fokus utama pidato sang presiden adalah isu Palestina. Bukan hal baru, Indonesia memang konsisten bersuara lantang mendukung kemerdekaan Palestina sejak era presiden pertama hingga kini. Tapi kali ini situasinya berbeda. Laporan terbaru dari Komisi Independen PBB menyebutkan adanya unsur genosida dalam agresi Israel di Gaza. Fakta inilah yang menjadikan pidato Prabowo sangat dinanti. Ketika mikrofon dinyalakan dan kamera dunia menyorot, Prabowo membuka pidatonya dengan menegaskan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia, bebas, aktif, namun selalu berpihak pada kemanusiaan. Ia menyoroti bahwa sejak berdirinya, Indonesia tak pernah bergeser dari komitmen membela Palestina. Bagi Indonesia, kemerdekaan Palestina bukan hanya isu politik, melainkan amanat konstitusi dan panggilan moral. Kalimat itu sontak mendapat tepuk tangan dari beberapa delegasi, terutama dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Prabowo kemudian mempertegas sikap Indonesia terhadap rencana Israel menguasai penuh jalur Gaza. Dengan suara tegas, ia menolak keras segala bentuk aneksasi maupun pendudukan. Menurutnya, tindakan itu bukan hanya pelanggaran hukum internasional, tetapi juga ancaman bagi stabilitas kawasan. Ia mengingatkan bahwa laporan PBB yang menyebut adanya tindakan genosida tidak boleh berhenti sebatas catatan hukum. Komunitas internasional, kata Prabowo, memiliki kewajiban moral untuk menindaklanjutinya dengan aksi nyata. Pidato tersebut tidak berhenti pada pernyataan politik. Prabowo membawa fakta lapangan yang memperlihatkan bagaimana kondisi kemanusiaan di Gaza memburuk drastis. Ia menyebut kelaparan yang semakin parah, rumah sakit yang kolaps, hingga ribuan korban sipil yang terus berjatuhan. Angka kematian anak-anak dan perempuan disebut meningkat tajam, menjadikan Gaza sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ini. Dengan nada emosional, ia menekankan pentingnya membuka akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan sedikitpun. Delegasi dunia terdiam sejenak mendengar penekanan itu. Di layar besar yang menampilkan data statistik, terlihat grafik lonjakan korban sipil yang membuat suasana ruangan hening.
Prabowo melanjutkan dengan menyampaikan bahwa Indonesia menyerukan agar negara-negara anggota PBB bersatu, bukan hanya mengeluarkan resolusi tanpa tindak lanjut, tetapi juga menciptakan mekanisme nyata untuk melindungi warga sipil Palestina. Baginya, tanpa aksi konkret, kata-kata hanya akan menjadi gema kosong. Pidato ini juga dipandang sebagai langkah mempertegas peran Indonesia di kancah global. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai jembatan dialog, terutama bagi negara-negara berkembang atau Global South. Dengan posisi strategis dan populasi besar, Indonesia dianggap mampu membawa suara kolektif negara yang sering terpinggirkan dalam pengambilan keputusan global. Prabowo menegaskan bahwa perjuangan Palestina adalah perjuangan seluruh umat manusia, bukan hanya isu dunia Arab. Di balik sorotan kamera dan catatan media, apa yang disampaikan Prabowo di podium PBB jelas membawa pesan ganda. Bagi dunia, ini adalah seruan agar genosida benar-benar ditindak, bukan sekedar dikecam. Bagi Indonesia, ini adalah pembuktian bahwa diplomasi bebas aktif tetap relevan bahkan di era penuh krisis seperti sekarang. Dan bagi rakyat Palestina, pidato ini diharapkan menjadi suntikan moral bahwa mereka tidak sendirian. Dunia internasional kembali diguncang ketika laporan terbaru dari Komisi Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkap temuan mengejutkan. Laporan itu menyatakan bahwa tindakan militer Israel di jalur Gaza memenuhi unsur genosida sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida tahun 1948. 4 dari 5 unsur yang disebutkan dalam hukum internasional terbukti terjadi, mulai dari pembunuhan massal, penderitaan serius secara fisik maupun mental, kondisi hidup yang menghancurkan keberlangsungan kelompok, hingga upaya menghalangi kelahiran baru. Pernyataan ini membuat krisis Gaza tidak lagi dipandang sebagai sekadar konflik, tetapi tragedi kemanusiaan global. Di lapangan, kondisi semakin memburuk dari hari ke hari. Serangan udara dan operasi darat menghancurkan sebagian besar infrastruktur sipil. Rumah-rumah hancur, sekolah roboh, dan tempat ibadah rata dengan tanah. Bahkan rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat perlindungan terakhir, kini berubah menjadi ruang penuh penderitaan. Banyak fasilitas kesehatan tidak lagi mampu berfungsi karena listrik padam, obat-obatan menipis, dan tenaga medis kewalahan menghadapi gelombang korban yang terus berdatangan. Data yang dirilis Badan Kemanusiaan menunjukkan angka korban sipil terus menanjak tajam. Ratusan ribu warga Gaza kehilangan tempat tinggal, sementara puluhan ribu lainnya terluka dengan kondisi memprihatinkan. Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan. Banyak dari mereka tidak hanya kehilangan orang tua, tetapi juga mengalami trauma psikologis mendalam akibat menyaksikan kekerasan langsung di sekitar mereka. Laporan UNICEF menyebut bahwa krisis di Gaza telah melahirkan generasi yang tumbuh dalam ketakutan dan kehilangan. Kelaparan menjadi masalah besar yang kini tak terhindarkan. Blokade ketat dan hancurnya jalur distribusi membuat pasokan pangan tersendat. Warga Gaza bergantung pada sedikit bantuan yang bisa masuk, itu pun seringkali tertahan berhari-hari di perbatasan. Banyak keluarga hanya bisa makan sekali sehari dengan menu seadanya yang bahkan tidak mencukupi kebutuhan gizi dasar. Gambaran memilukan tentang anak-anak kurus kering dengan perut kembung akibat malnutrisi menjadi potret paling menyayat hati dari tragedi ini. Kondisi air bersih tidak kalah mengkhawatirkan. Instalasi pengolahan air banyak yang rusak, sumur-sumur hancur, dan jaringan pipa terputus akibat serangan. Akibatnya, ribuan warga terpaksa meminum air yang tidak layak konsumsi. Penyakit diare, infeksi kulit, hingga wabah menular mulai merebak di kamp pengungsian. Para dokter tanpa batas memperingatkan bahwa jika situasi ini terus berlangsung, Gaza bisa menghadapi krisis kesehatan publik yang lebih parah daripada akibat perang itu sendiri. Tak hanya itu, kondisi psikologis masyarakat Gaza juga semakin mengkhawatirkan. Trauma mendalam melanda seluruh lapisan masyarakat. Bayi menangis sepanjang malam karena suara ledakan, ibu-ibu kehilangan semangat hidup setelah kehilangan anak-anaknya, dan para ayah hanya bisa termenung di puing-puing rumah yang rata dengan tanah. Situasi ini menjadikan Gaza sebagai simbol penderitaan manusia modern yang diabaikan dunia. Prabowo dalam pidatonya di sidang umum menyoroti semua fakta itu dengan detail.
Ia menekankan bahwa penderitaan di Gaza bukan lagi sekadar isu kawasan, tetapi persoalan kemanusiaan yang menyangkut harga diri seluruh umat manusia. Menurutnya, membiarkan Gaza terus hancur sama saja dengan membiarkan prinsip dasar kemanusiaan runtuh. Indonesia, tegasnya, menyerukan agar akses bantuan kemanusiaan dibuka tanpa hambatan, karena setiap jam keterlambatan bisa berarti hilangnya ratusan nyawa. Pernyataan itu sejalan dengan fakta di lapangan. Laporan dari berbagai lembaga kemanusiaan menegaskan bahwa setiap kali konvoi bantuan berusaha masuk, selalu ada hambatan administratif maupun militer. Situasi itu membuat pasokan obat, makanan, dan logistik kesehatan tertahan berhari-hari, sementara pasien di rumah sakit hanya bisa menunggu dengan nafas yang semakin tipis. Kondisi tragis inilah yang menambah urgensi agar komunitas internasional mengambil langkah nyata. Dengan semua fakta yang tersaji, dunia kini menyaksikan Gaza sebagai laboratorium penderitaan manusia. Setiap bom yang jatuh, setiap anak yang menangis, dan setiap rumah yang hancur seakan menjadi bukti bahwa kegagalan diplomasi internasional telah mencapai titik paling mematikan. Dari podium PBB, Prabowo berusaha memastikan bahwa tragedi ini tidak hanya tercatat dalam laporan, tetapi juga direspon dengan tindakan. Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini bukan hanya ditunggu oleh rakyat Indonesia, tetapi juga oleh komunitas internasional yang ingin melihat sejauh mana komitmen Jakarta dalam isu Palestina. Sejak awal, Indonesia memang dikenal sebagai salah satu negara yang paling konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Namun momen di New York ini memberikan ruang untuk membuktikan bahwa dukungan itu tidak berhenti pada kata-kata. Prabowo menegaskan sikap Indonesia menolak keras setiap rencana Israel untuk menguasai penuh jalur Gaza. Baginya, tindakan itu bukan sekedar persoalan politik, melainkan bentuk pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Ia menyebutkan bahwa laporan Komisi Independen PBB yang menyatakan adanya unsur genosida harus ditindaklanjuti dengan keputusan konkret. Indonesia, katanya, tidak bisa menerima jika tragedi kemanusiaan dibiarkan terus berlarut tanpa ada sanksi atau intervensi yang berarti. Dalam pidatonya, Prabowo menyuruhkan agar negara-negara anggota PBB bersatu mengambil langkah nyata. Ia menyebut 3 jalur utama yang harus segera ditempuh. Pertama, langkah politik dengan menekan Israel untuk menghentikan agresi militer. Kedua, langkah ekonomi dengan mempertimbangkan sanksi atau embargo internasional terhadap pihak yang terbukti melanggar hukum. Ketiga, langkah hukum dengan mendorong pengadilan internasional membawa kasus genosida Gaza ke meja persidangan. Indonesia juga menekankan pentingnya aksi kolektif dunia, bukan hanya upaya unilateral yang sering berakhir tanpa hasil. Prabowo menyebutkan bahwa dukungan negara-negara Global South harus diorganisir menjadi kekuatan bersama, sehingga suara negara berkembang tidak lagi dianggap pinggiran. Dengan populasi besar dan pengalaman diplomasi panjang, Indonesia bertekad mengambil peran sebagai jembatan antara dunia Islam, Asia, dan Afrika untuk memperkuat perjuangan Palestina. Diplomasi Indonesia sudah terlihat sejak beberapa bulan terakhir. Jakarta menginisiasi kerjasama dengan Riyadh dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam sidang Dewan Keamanan PBB, meski resolusi gencatan senjata sempat gagal disahkan karena veto negara besar. Semua itu menunjukkan bahwa posisi Indonesia tidak hanya bersuara, tetapi juga berusaha hadir dalam aksi nyata di lapangan. Prabowo menegaskan bahwa perjuangan untuk Palestina tidak boleh sekedar simbolik. Ia menolak pandangan bahwa dukungan cukup dengan mengibarkan bendera atau pernyataan politik. Menurutnya, perjuangan itu harus diwujudkan dalam bantuan nyata, tekanan diplomatik, dan langkah hukum yang bisa menghentikan penderitaan rakyat Gaza. Kalimat tegas itu menambah bobot pidatonya, membuat banyak delegasi mencatat dengan serius setiap kata yang terucap. Reaksi dunia terhadap pidato Prabowo beragam. Delegasi dari negara-negara Timur Tengah menyambut dengan tepuk tangan panjang, menunjukkan apresiasi terhadap sikap Indonesia yang konsisten. Sementara itu, sebagian delegasi dari negara barat terlihat serius mencatat, meski belum jelas apakah mereka akan mendukung langkah konkret yang diusulkan. Yang pasti,
pidato itu berhasil menempatkan Indonesia kembali di pusat panggung diplomasi internasional. Bagi publik Indonesia sendiri, pidato ini menjadi kebanggaan sekaligus ujian. Bangga karena dunia menyaksikan bagaimana Indonesia tetap teguh memegang amanat konstitusi untuk mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Namun juga menjadi ujian karena rakyat menunggu apakah kata-kata di podium PBB akan diikuti dengan kebijakan yang konsisten di dalam negeri dan hubungan luar negeri. Dengan semua itu, Prabowo seolah mengirim pesan kuat bahwa suara Indonesia tidak boleh dianggap remeh. Di tengah dunia yang penuh kepentingan, Indonesia tetap memilih berdiri di pihak yang tertindas. Gaza menjadi simbol ujian bagi kemanusiaan, dan melalui sidang umum ini, Indonesia menegaskan diri sebagai bagian dari barisan yang tidak rela membiarkan tragedi terus berlangsung. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.